Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad SAW. Semoga pada pagi hari ini kita termasuk yang terus berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, taat dalam bentuk kita jadikan nikmat sehat ini, nikmat kuat, nikmat diberi usia, ya digunakan untuk benar-benar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah bergabung. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Mohon maaf Ustaz Uus nih sudah dibuka ya, karena sudah lewat 20 menit. Terima kasih Bapak Ibu yang dekat maupun yang jauh ya, yang dari area Cianjuang atau luar Cianjuang ya, ada dari Tasik, dari Garut ya, dari Ranca Ekek sampai dari Padang, Masya Allah. Semoga silaturahmi ini menjadi jalan ya, menjadi jalan kebaikan, amal soleh bekal pulang kita kepada Allah nanti. Bapak Ibu sekalian, kajian Sabtu kita melanjutkan bacaan kaitan dengan kitab Al-Hidayah fi Masailul Fiqh Al-Muta'aridah, bagaimana beberapa masalah-masalah fikih yang terjadi atau yang perbedaan pendapat ya. Insya Allah kita harus sangat siap dan sangat bijak menghadapi perbedaan, tetapi juga untuk mengambil satu kesimpulan atau satu amalan kita haruslah berdasarkan kepada ilmu yang benar ya, karena sedikit saya ulang, ibadah itu harus mencakup kepada dua hal. Tujuannya benar, caranya benar ya, akhlasuhu wa aswabuhu. Ibadahnya ikhlas karena Allah dan cocok dengan contoh Rasulullah. Supaya kita ikhlas, maka ibadah ini harus dilandasi dengan tauhid, akidah yang lurus, tujuannya hanya Allah. Supaya ibadahnya benar, maka harus dibarengi dengan ilmunya. Bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan amal-amal ibadah itu kepada kita dan kita mengikutinya. Sebuah tatanan ibadah, wabil khusus ibadah yang mahdoh, dan itu ibadah yang merupakan ibadah yang ditentukan oleh Rasulullah, maka kita tidak diperkenankan menambah atau mengurangi, karena sudah lengkap ajaran Rasulullah bagi kita. Nah, tugas kita adalah mempelajari, memahami, lalu mentaati atau mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Pekan lalu kita sudah sampai kepada bilangan ruku dan sujud ya, bab adkarus sujud, bab itidal terakhir ya. Sebelumnya adalah adadus tasbihat, bilangan tasbih atau bacaan tasbih pada ruku dan sujud, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Kesimpulannya dari banyak hadis atau dari dua hadis yang kita pelajari, Rasulullah mencontohkan minimalnya 3 kali dan maksimalnya sampai 10 kali berdasarkan dua hadis yang diterima dari Ibnu Mas'ud dan dari Sa'id bin Jubair ya, dari Anas. Kemudian tentang bacaan i'tidal juga ada beberapa riwayat yang kita bisa baca, riwayat atau bacaan manapun dari riwayat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan riwayat itu kesemuanya sahih. Jadi kita bisa membaca Rabbana walakal hamdu, atau bisa membaca Sami Allahu liman hamidah, Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ard ma syi'ta min syai'in ba'du wa mil'u ma syi'ta syai'in ba'du. Atau kita juga bisa membaca
setelah ruku, bangun dari ruku atau i'tidal itu Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ar wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahla tsana'i wal jud wal majid ahaqqu ma qala al abdu wa qulna lakal abdu Allahumma la mani'a lima ataita wala mu'ti lima mana'ta la yanfa'u dal jadi minkal jad. Atau bisa membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, ini ada 4 jenis bacaan, kita bisa membaca salah satunya dari 4 riwayat ini dan kesemuanya sahih. Silakan. Kemudian kita masuk pembahasan hari ini adalah azkarus sujud, ya, bacaan-bacaan sujud. Azkar itu jamak daripada zikir, ya, zikir sujud. Apa yang kita baca pada saat kita sujud. Qad taqaddama ba'du adkaru fi adkari ruku. Ya, telah dibahas sebelumnya sebagian dari bacaan sujud ini sebagaimana bacaan ruku. Ya, ketika menjelaskan hadis tentang ruku, maka di situ disebutkan juga hadis-hadis kaitan dengan sujud. Ya, ketika Rasulullah membaca pada rukunya Subhana Rabbiyal Azim, maka pada sujudnya Subhana Rabbiyal A'la. Salah samarat 3 kali. Itu sudah kita bahas. Jadi satu, bacaan ruku sama bacaan sujud adalah Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian juga, kembali ke hadis sebelumnya, Rasulullah juga membaca ketika ruku dan sujud Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ini pun dibaca pada saat ruku dan juga pada saat sujud. Jadi bacaan sujud sama seperti bacaan ruku, ketika kita membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, maka pada sujud pun membaca yang sama, Subhana Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ada juga bacaan Subuhun Rabbuna Rabbul Malaikati Waruh, ya, itu juga bisa dibaca pada saat ruku dan pada saat sujud. Oke, itu yang dimaksud qad taqaddama ba'du adkaruhu fi adkari ruku'i. Ya, sudah dibahas pada sebelumnya saat pembahasan ruku. Nah, ada tambahan dalam riwayat Imam Muslim, ya, ada bacaan lain di sujud yang dicontohkan Rasul, terima dari Abu Hurairah, ya, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi Allahumma gfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa aulahu wa akhiruhu wa alaniyata wa sirruhu. Ini ada bacaan tambahan lain yang ini tidak dibahas ketika kita membahas tentang sujud, ya, maaf, tentang ruku. Bacaan dalam sujud Rasulullah membaca Allahumma gfirli dhanbi, ya Allah ampuni dosaku kullahu, seluruhnya. Dikkahu wa jallahu, ya, dik itu yang kecil atau yang besar, atau mungkin dik itu lebih tepatnya sebenarnya yang halus, gitu ya. Yang halus, yang kecil, yang halus, yang lembut, begitu. Wajalahu, dan yang besar. Wa'aulah wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Wa'alaniyata wa sirrahu, dan yang tampak serta yang sembunyi. Jadi bacaan sujud di sini kita memohon ampun kepada Allah dari dosa yang besar, yang kecil, yang telah lalu, yang terakhir, ya, atau yang akan datang. Wa'alaniyata wa sirrahu, yang nampak maupun yang sembunyi. Ini juga bisa, ya Pak. Mungkin kita jarang ya baca ini, atau bahkan baru ketemu hadisnya juga. Ada bacaan Allahumma gfirli dhanbi kullahu dikkahu wa jallihu wa aulahu wa akhiruhu wa alaniyatu wa sirruhu. Baik, kita lanjutkan. Adkaru doa fis sujud. Ya, kemudian bab atau pembahasan aktsaru doa fis sujud, memperbanyak doa dalam sujud. Ya, kalau ditanyakan oleh Pak Hasibli, ya, bagaimana, bolehkah atau kapan dan seperti apa kita melakukan doa saat sujud. Ini ada 3 hadis yang dimunculkan dalam kitab ini berkaitan dengan doa saat sujud. Yang pertama, an Abi Hurairah anna Rasulullah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu
min rabbihi wa huwa sajidan fa aktsaru du'a. Ya, Rasulullah SAW bersabda, diterima dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu, ya, aqrabu, sedekat-dekatnya, dari kata qaraba yuqribu qarib, ya. Jadi akrob itu dalam bahasa Arab namanya ism tafdil. Isim tafdil artinya kalimat yang menunjukkan kepada sesuatu yang utama atau yang lebih. Ya, kalau kathir itu banyak, aksar paling banyak, kabir itu besar, akbar paling besar. Ya, korib itu dekat, akrob paling dekat. Sehingga jadi bahasa Indonesia jadi akrab, ya. Sahabat karib itu sahabat dekat. Teman akrab, teman paling dekat. Itu dari bahasa Arab, akrob, ya. Jadi akrab. Akrobu, yang paling dekat, ma yakunul abdu, bagi seorang hamba, min rabbihi, dari Tuhannya, wa huwa sajidun, adalah ketika dia sedang sujud. Di posisi sujud, posisi yang paling dekat. Apakah tidak sujud itu tidak dekat? Tidak demikian juga, begitu ya. Tetapi ini ada kekhususan penekanan dari Rasulullah. Karena kalau kita bicara Allah itu dekat dengan kita, wa huwa aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher kita. Tetapi pada saat sujud, itu adalah momen yang paling dekat. Maka Rasulullah menganjurkan, fa'aksiru doa, maka perbanyaklah berdoa. Di saat bersujud, Rasulullah memerintahkan, fa'aksiru, maka perbanyak oleh kalian doa, berdoa. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa diperintahkan kita memperbanyak doa dalam sujud. Selain tentu membaca tasbih atau azkar sujud, ya, yang tadi kita bahas, pembahasan bacaan doanya bisa membaca Allahumma gfirli dan bi tadi, atau subhana rabbiyal a'la, ya, tasbihat, membaca tasbih-tasbih, subuhun kudusun rabbuna rabbil malaikati waruh, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Nah, itu bacaannya, maka boleh melanjutkan dengan memperbanyak doa. Karena perintah Fa'at suruh doa. Nah, doa yang mana? Kalau kita mengacu kepada di sini, maka umum, ya, Fa'at suruh, maka perbanyaklah doa. Nah, berarti bebas doa yang kita baca sebanyak mungkin, begitu. Yang kedua, hadis kedua, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Fa amma ruku fa'addimu fihi rabbu wa amma sujud fa'addimu fihi rabba wa amma sujud fajtahidu fid du'ai fakuman an yastajiba lakum. Rasulullah bersabda, ala wa inna nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an wa sajidan. Ingatlah, kata Rasulullah, wa inni nuhitu, dan aku sesungguhnya telah melarang, an aqra'al Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an raki'an sajidan, pada saat ruku dan sujud. Fa'ammar ruku, maka ketika ruku, fa'addimu fihi rabb, maka hendaknya kalian mengagungkan di dalamnya Tuhanmu, mengagungkan Tuhanmu di dalamnya, ya, atau agungkanlah Tuhanmu, terjemahan bebas begitu, ya. Sehingga ketika kita ruku, kita membaca subhan rabbiyal azim, ya, subhan rabbiyal azim, di situ adalah addimu fihi robba, addimu fihi robba, kita mengagungkan Allah di dalamnya, mengagungkan Tuhan. Wa amma sujud, dan adapun sujud, fajtahidu fi du'a, maka sungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Faqominnu an yastajaba lakum, faqominnu an yastajaba lakum, ya. Maka doalah, maka sudah dalam bersungguh-sungguh dalam berdoa. Faqominnu an yastajaba lakum, karena doa itu, ya, pada sujud tadi, faqominnu, dipastikan, an yastajiba lakum, untuk dikabul bagi kalian, ya, dipastikan, atau mungkin
peluangnya sangat besar untuk diijabah, pasti diijabah ketika berdoa dalam keadaan sujud. Jadi Rasulullah menyebutkan kalimat faqauminu, ini jarang menggunakan kalimat ini ya, menunjukkan satu penekanan bahwa sangat besar peluang doa ketika kita doa dalam keadaan sujud. Yang ketiga, wastihadu fi du'a an yakhlisa doro'ati wad-dilli wal maskanati lillahi wahdah. Wastihadu fi du'a, dan bersungguh-sungguhlah. Jadi kalau maksud dia wastihadu du'a fi du'a, yang dimaksud dengan kalimat di sini faztahidu fi du'a, jadi yang dimaksud dengan faztahidu fi du'a atau ijtihadu fi du'a an yakhlisad doro'ati wadil adalah merendahkan, ya, an yakhlisa, mengikhlaskan, ad-doro'a, merendahkan, wadil, dan menghinakan. Ya, dalam Quran tadarruan wa khufyatan, tadarru itu ada ad-doro'a, merasa diri rendah. Kemudian dil itu merasa hina. Gitu. Wal maskanatu lillah, dan meminta atau merasa butuh, gitu ya, al maskanatu lillahi wahdah, merasa butuh kepada Allah saja. Wan an yas'alallahu min kulli hawaijihi, dan meminta atau memohon kepada Allah dari setiap kebutuhannya, wa masa'alati dunawiyah wal akhriyah, dan dari berbagai masalah dunia maupun akhirat. Ta'liq Bulughul Maram Safa 59. Dalam kitab ta'liq atau penjelasan ya, kitab Bulughul Maram halaman 59. Jadi kalau yang ketiga ini bukan hadis tapi penjelasan dari hadis kedua. Apa sih yang dimaksud dengan fajtahidu fi du'a, sungguh-sungguhlah dalam berdoa, perintah Rasul ini, yaitu berdoa dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh kehinaan, dengan penuh pengharapan dan merasa butuh hanya kepada Allah, sehingga meminta kepada Allah dari setiap keinginan kita, min kulli hawaijihi wa masa'alatihi, ya, dari setiap kebutuhan, baik itu urusan dunia, mas'alati dunyawiyah wal akhirah, ataupun urusan akhirat. Nah, begitu ya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, kalau ada waktu kita lanjutkan pembahasan berikutnya gitu ya, tapi sebelumnya nanti saya akan memberi kesempatan dulu untuk pertanyaan. Kalau sini sudah masuk aktivitas berikutnya di dalam sholat ya, adkar julus baina sajdatain, bacaan ketika duduk antara dua sujud. Nah, kita menyelesaikan dulu bacaan sujudnya dan doa dalam sujud ya. Kesimpulannya bahwa berdasarkan hadis tersebut berarti kita diberikan kebebasan. Artinya kita dibebaskan untuk memperbanyak doa, memperbanyak berdoa dalam sujud. Ya, aksiru doa, ini kalimatnya. Kemudian doa dengan apa? Dengan kebutuhan kita masing-masing. Ya, kita punya kebutuhan yang beragam, punya keinginan yang berbeda-beda, dan Allah tahu setiap kebutuhan kita, dan Allah yang memenuhi, yang menguasai kita semua. Jadi kalau dan tidak akan tertukar ya, kalau bersebelahan seorang bapak dan seorang pemuda minta jodoh, seorang bapak yang baru nikah minta, atau yang sudah nikah tapi sudah lama tidak punya anak, minta anak. Jadi yang satu minta jodoh, yang satu minta anak. Walaupun bersebelahan tidak mungkin tertukar. Ternyata dikabulkannya yang minta jodoh punya anak, yang minta anak malah dapat jodoh, enggak ya. Tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah meleset. Itu kenapa? Karena Allah Maha Tahu dan Maha Mendengar. Nah, maka satu, kita bebas berdoa sesuai dengan keinginan kita, karena di situ tadi min kulli hawaijihi wa masailihi ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Masalah dunia dan akhirat ya. Kemudian bagaimana bahasanya ya? Di sini Rasulullah melarang untuk membaca Al-Quran dalam ruku dan sujud.
Sehingga para ulama menyimpulkan bahasanya pun bebas, boleh memakai bahasa Arab, boleh memakai bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris dan sebagainya. Ya. Nah, tidak menyalahi hadis. Dalam hadis ada kalimat lah, ada kalimat Bapak Ibu yang berbunyi la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Jadi dalam sholat itu tidak boleh memasukkan sedikit pun dari ungkapan atau bahasa manusia. Min kalamin nas, ya, kecuali bacaan dari Rasulullah. Dari takbir sampai salam itu bacaannya adalah bacaan yang dicontohkan Rasulullah. Laisa kalamin nas, bukan yang dimaksud kalamin nas adalah obrolan manusia, ya. Nah, tidak menyalahi itu. Kenapa? Kalamun nas di situ adalah berbicara. Jadi tidak boleh kita dalam sholat kepada Allah Akbar, tiba-tiba yang sebelah datang. Kita tanya, kamu dari mana? Sholat, tentang sholat. Dia lanjutin sholatnya. Nah, ini nggak boleh ya. Dia ngobrol ke sebelahnya dengan itu disebut dengan kalamun nas. Tetapi ungkapan kita dalam doa itu bukan kalamun nas, bukan kalamun nas, ya. Sebab tapi kan itu bahasa Indonesia, tapi itu bahasa Sunda, itu bahasa Jawa. Sebab pakai bahasa Arab pun kalau di luar bacaan sholat sama kalamun nas, ya, sama. Itu adalah kalamun nas, itu adalah perkataan manusia, hanya bahasanya bahasa Arab, ya. Karena beda bacaan bahasa Quran, kemudian bahasa hadis, dan sholat ini adalah tentunya berasal dari hadis-hadis Rasulullah begitu, dengan kalamun nas, obrolan biasa. Ya, sehingga kalau Arab mah ada bahasa Arab Al-Quran, bahasa Arab hadis, bahasa Arab fusha, bahasa resmi, walaupun sebenarnya nggak jauh beda ya kalau ada bahasa Arab. Ada bahasa Arab amiyah, umum, itu lebih beda lagi ya. Nah, tidak pakai grammar, tidak pakai tata bahasa, tapi jadi ungkapan pembicaraan. Nah, walaupun Quran Arabian ya diturunkan dalam bahasa Arab, la'allakum taqilun dalam surat Yusuf, gitu. Kita perintahkan mempelajari bahasa Arab, mempelajari bahasa Al-Quran karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Nah, itu kesimpulannya. Karena ternyata dilihat dari asbabul wurud, sekali lagi hadis tentang la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, dalam sholat itu tidak boleh sedikit pun berkata dengan perkataan manusia, ialah berbicara kepada orang lain, gitu ya. Sementara sholat kita ini kan berbicara kita dengan Allah, ya, komunikasi kita dengan Allah, dan komunikasi terdekat kita dengan Allah pada saat kita bersujud. Bukan berarti tidak boleh berdoa ya dengan kalimat bahwa la yasluhu syai'un min kalamin nas itu. Bukan berarti tidak boleh berdoa menggunakan bahasa kita gitu ya, atau bahasa daerah, karena sekali lagi bahasa Arab juga merupakan kalamin nas, merupakan pembicaraan manusia. Terakhir, sebelum saya buka tanya jawab berkaitan dengan bacaan sujud ini, bagaimana kalau karena tadi tidak boleh ya ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an rakan wa sajidan, tidak boleh membaca Al-Qur'an dalam ruku dan sujud. Tapi bagaimana kalau kita berdoa yang doa itu dari Al-Qur'an? Contoh misalkan kita minta keluarga atau anak-anak yang soleh, anak-anak qurrata ayun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Al-Qur'an. Surat Al-Furqan ayat 74. Apakah kita membaca itu jadi membaca Al-Qur'an? Nah, para ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas membolehkan karena niatnya adalah membaca doa, bukan membaca Al-Qur'an. Jadi niatnya berdoa, bukan membaca Al-Qur'an, tapi berdoa dengan kalamullah, berdoa dari Al-Quran. Jadi bukan membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud, tapi membaca doa yang diambil dari Al-Quran. Bisa dibedakan ya. Dan para ulama menyampaikan sebaik-baiknya doa adalah doa yang diambil dari Al-Quran. Banyak sekali itu ya doa-doa dalam Al-Quran. Kalimat-kalimat Robbana kan banyak ya. Tidak hanya Robbana Atina. Ya, di kita mas sering setiap Robbana pasti Atina. Tidak semua Robbana Atina. Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana innana sami'na, Rabbana hablana, Rabbana inni as'aluka, dan seterusnya ya.
Kemudian yang kedua adalah doa-doa dari hadis, karena doa-doa dari hadis adalah doa dari ungkapan Rasulullah atau doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, misalkan Rasulullah mencontohkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Itu dari hadis ya. Nah, itu tingkatan kedua. Nah, tingkatan ketiga boleh dari mana saja sesuai kebutuhan kita. Sepanjang doa kebaikan ya, jangan sampai kita doa-doanya keburukan. Karena sebel nggak suka sama tetangga, doanya mau mencelakakan tetangga, ya doanya minta tetangga celaka, doanya minta tetangga sakit, doanya minta tetangga mengalami kerugian. Nah, itu tidak diperbolehkan ya, tidak dibolehkan untuk berdoa seperti itu. Tapi berdoalah sesuatu yang baik ya, yang bukan doa keburukan dan bukan pemutus silaturahmi. Sehingga nanti yas'alallahu min kulli hawaijihi wa masailihi ad-dunya wa ukhra. Jadi boleh nggak doanya urusan dunia? Boleh, Pak. Kita minta rizki yang halal. Itu kan urusan dunia rizki ya. Mungkin kalau itu baik dan maslahat, kita minta diberikan jabatan begitu ya. Kalau siap dan maslahat, silakan boleh ya. Itu urusan dunia ya sepertinya, tapi kalau nanti kita Allah Maha tahu, kita minta dibimbing oleh Allah dan itu baik buat kita, sehingga dunia itu jadi kebaikan buat akhirat. Jadi segala urusan dunia dan juga urusan akhirat tentunya ya, kita minta selamat nanti di akhirat, minta ringan hisab, minta masuk surga, minta amal baik kita lebih banyak, minta amal-amal buruk kita dihapus, minta pada saat perhitungan amal kita amal baiknya lebih berat. Dan itu adalah permintaan kita dengan akhirat nanti. Minta selamat dari jembatan Syirat, minta pada saat di padang mahsyar kita diberi keteduhan, minta saat di alam kubur dilapangkan, minta saat di kubur kita dicahayai, minta saat di alam kubur kita mendapatkan nikmat kubur sehingga tidak terasa di kubur itu kecuali hanya sekedap saja, sebagaimana sekejap kita tertidur. Kan itu kita bisa minta dalam sujud-sujud kita ya. Minta dunia, anak-anak jadi baik, anak-anak soleh, ini anak nomor 1 mau sidang, mudah-mudahan lulus sidangnya dimudahkan, itu juga boleh ya. Baik, demikian Bapak Ibu sampai bab ini dulu ya, sujud, bagaimana bacaan sujud dan doa pada saat bersujud. Silakan Ustaz Uus atau Padar. Halo, pada kemana? Enggak usah tulis. Ustaz Uus. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan-perbedaan dan kaifiat bacaan untuk sujud ya. Baik, silahkan barangkali ada yang masih bingung atau masih belum jelas ingin bertanya, kita buka termin pertama. Yang ingin bertanya silahkan langsung aktifkan audionya. Silahkan Pak. Ya Ustadz, ingetin yang kemarin Ustadz, yang minggu kemarin yang pertanyaan yang itu Ustadz, yang terkait dengan doa yang sujud terakhir sama setelah sholat, itu yang lebih afdal yang mana itu kemarin Ustadz. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, betul. Termasuk ada beberapa tempat memang, ya saya sempat bahas sedikit dulu ya. Jadi tentang doa ini ada maqamul ijabah, ada auqatul ijabah. Ada waktu-waktu yang diijabah saat kita berdoa, ada tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang peluang dikabulnya sangat besar oleh Allah ketika kita berdoa. Tempat-tempat apa saja kita tahu, yang paling utama yaitu tempat-tempat yang ada di Masjidil Haram, begitu ya. Yang itu secara spesifik disebutkan oleh Rasulullah. Ada multazam antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Ada Hijr Ismail, yaitu itu tempat di mana dulu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, dan Nabi Ismail menyodorkan batu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 124 ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. 127 kalau nggak salah.
di batu itu diberikan oleh Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim menyusunnya begitu, sehingga area Hijr Ismail itu adalah area pondasi Ka'bah yang kemudian pada masa Umar bin Khattab pada masa itu digeser gitu ya, digeser sehingga kalau orang masuk ke Hijr Ismail sama dengan sholat dan doa di dalam Ka'bah itu maka termasuk tempat mustajab. Kemudian ada juga Maqam Ibrahim, ya tempat dulu berdiri Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Ada Sofa Marwa, tempat pada saat para jemaah melakukan sa'i. Ada Mina, itu tanah haram Mina ketika orang mabit di Mina. Kemudian ada Arafah, tempat wukuf. Ya, itu tempat-tempat yang ada Musdalifah juga mabit pada tanggal 10 malam. Itu tempat-tempat yang dimana ketika kita berada di tempat tersebut adalah tempat yang mustajab, gitu ya. Peluang dikabulkannya sangat besar. Nah, kemudian ada waktu, ya kapan waktu mustajab? Ini pun banyak hadis ya yang tersebar, yang itu menunjukkan memang ibadah itu juga sangat berkaitan dengan tempat dan waktu. Ya, ada baina sajadatain, ya. Atau baina sajdah di antara sujud, ketika sujud ya, indas sujud, ketika sujud yang kita baca ini Rasulullah menganjurkan fa'aksiru sajidan, perbanyaklah bersujud ya, karena ini termasuk waktu yang tepat, waktu yang mustajab saat kita bersujud. Yang kedua adalah yang disebutkan tadi Pak Heri, ba'da sholat ya, min duburis sholat, di ujung sholat, artinya setelah melakukan sholat. Maka Rasulullah bahkan menyebutkan janganlah kalian kalhimar, seperti keledai. Ya, keledai itu entah bagaimana dicontohkannya. Ya, pada sholat itu kan ada yang bahasa Sunda ngaleos, gitu ya. Apa bahasa Indonesia ngaleos? Ustaz Duos ya, maleos, gitu ya. Jadi pada sholat langsung saja, nggak zikir, nggak doa, pergi begitu saja. Nah itu Rasulullah seperti keledai gitu ya, main ngaleos begitu saja. Padahal itu ada kesempatan ya, setelah sholat itu, di ujung sholat atau setelah sholat itu adalah saat yang mustajab untuk berdoa. Jadi itu masing-masing termasuk tempat yang disebut. Boleh bagi kita yang tahu keutamaan, semuanya sebaiknya kita lakukan gitu ya. Pada saat sujud kita doa, pada saat setelah sholat juga doa. Ada juga baina adanain, baina di antara dua azan. Ini pernah kita bahas dulu di bab doa di kitab Bulughul Maram ya. Antara dua azan maksudnya antara azan dan iqamah. Ya. Jadi antara azan dan iqamah tuh banyak doa mestinya. Ya. Sebagian kita mah karena tidak tahu ngobrol ya, ngobrol aja nungguan komat katanya gitu ya. Jadi nunggu komat itu ngobrol kemana-mana. Ya alhamdulillah kalau di kita masjid-masjid kita sekarang sih sudah lebih aman, sudah lebih baik pakai timer ya, sehingga orang bisa ngukur ya, selain bisa sholat sunat bisa ngukur juga berapa menit lagi. Sebab kalau enggak biasanya yang sholat datang sehingga waktu agak panjang, yang nunggu ini ngobrol gitu ya. Nah padahal kesempatan berdoa, banyak berdoa sebelum qomat dikumandangkan. Kemudian baina khutbatain, di antara dua khutbah. Nah, kita kalau mobil khusus bapak-bapak ya suka ikutan sholat Jumat begitu, ketika kita sholat Jumat ada dua khutbah, memang rukunnya adalah dua khutbah. Apa yang dilakukan dua khutbah itu? Ketika khutbah pertama menuju khutbah kedua imam duduk atau khatib duduk, maka berdoa. Ya, dan doanya, jadi sebenarnya yang saya pahami Pak, bukan membaca salawat ya, tapi doa duduknya imam untuk memberi kesempatan berdoa pada makmum itu selama membaca satu salawat. Ya pendeknya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau panjangnya sampai innaka hamidum majid. Jadi sepanjang itulah duduknya imam. Jadi tidak boleh terlalu cepat gitu ya. Begitu duduk langsung berdiri lagi. Gitu. Beri kesempatan untuk berdoa. Tidak boleh terlalu lama juga. Duduk, imam itu naik-naik gitu ya. Nggak berdiri-berdiri, duduk udah lama. Nah, jadi lamanya sebagaimana, selama apa Rasulullah menyebutkan seperti orang membaca satu salawat. Kan salawat bisa dibaca
5 kali, 10 kali, 100 kali, 1 kali salawat. Nah, segitulah duduknya imam, dan pada saat imam duduk itu Rasul menyebutkan itu termasuk dengan auqatul ijabah, waktu yang ijabah, waktu yang mustajab ketika berdoa. Ada lagi dalam riwayat lain, misalkan ketika hujan lebat itu termasuk doa. Ketika ada musibah gitu ya, ada musibah, ada banjir, ada gempa sebagainya, banyak doa. Itu juga termasuk saat mustajab. Nah, begitu Pak Heri ya, insya Allah. Jadi tidak hanya kita bahas sujud saja, tetapi bisa saja di tempat-tempat lain yang secara spesifik Rasul menyebutkan. Kenapa Rasul menyebutkan di banyak tempat? Justru ini kesempatan kita untuk melakukan banyak doa ya di tempat-tempat dan waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, Rasulullah itu memberikan banyak peluang gitu ya. Dari perbedaan riwayat ini bukan berarti kita ngambil satu dan sudah mengabaikan yang lain, tapi ketika memungkinkan bisa ngambil beberapa waktu atau beberapa tempat yang bisa kita lakukan. Begitu Pak Heri. Atur nuhun, Ustaz. Jazakallah. Baik, ada pertanyaan melalui chat, Ustaz? Ya, silakan. Bagaimana ketika sujud, apakah berdoa dengan bacaan seperti kita baca sujud atau dalam hati saja? Oke. Jadi doa ketika sujud ya, memang ini ada dua pendapat juga. Ya, yang pertama adalah tentu doa sujudnya kita membaca doa dalam sujud atau azkaru doa fi sujud, zikir atau azkaru sujud ya, seperti subhanarabbiyal atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika atau subuhun kudusun yang sudah kita bahas, atau yang tadi Allahumma gfirli dunubi dan seterusnya. Itu dibaca. Tapi bacaan sujud, bacaan ruku gitu ya, di luar bacaan sholat yang kita lakukan di sholat maghrib, subuh, dan isya, yaitu dibaca zahar. Dibaca zahar itu dikeraskan, maka yang lain dibacanya tidak dikeraskan, sir gitu ya. Itu ketika baca ruku, sujud, i'tidal dan seterusnya. Ya, dalam sholat duhur asar pun kita membacanya sir. Nah, bagaimana dalam baca doanya, apakah juga dikeraskan atau tidak? Jadi baca doa ini khususnya ini yang terjadi perbedaan pendapatnya, tapi kita bisa ambil salah satunya yang saya tahu yang paling kuat adalah kita boleh membaca sebagaimana kita membaca doa tadi dalam ruku dan sujud. Ini kan tidak keras, ya, tidak terdengar orang lain, tapi kita baca subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal. Lalu doanya pun dibaca dengan nyaring. Nyaring itu hanya terdengar oleh sendiri. Artinya dibaca menggerakkan lisan, tidak dalam hati saja. Ya. Nah, yang pendapat kedua, pendapat pertama boleh dengan lisan itu kalau menggunakan bahasa Arab, gitu ya, atau menggunakan bahasa dari hadis Rasulullah yang paling utama. Bagaimana kalau pakai bahasa kita dalam hati saja? Gitu. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, boleh mau dalam hati, mau pakai bibir gitu ya, pakai lisan yang artian memang tidak terdengar orang yang lain. Ya, karena kalau bacaan sujud pun dengan tidak terdengar orang lain ya, kalau terdengar berarti jadi jahar ya. Jadi ya, dengan lisan dan hati ya, dengan lisan dan hati ini menguatkan ya. Kadang-kadang kita bisa akui ya, ketika sholat sedang agak melamun gitu, bacaan sih lisan kita membaca bacaan sholat, tapi hati atau pikiran kemana-mana. Ketika sedang tidak khusyuk bisa begitu Pak ya. Nah, sehingga untuk menguatkan hati, maka lisan ikut membaca. Untuk menguatkan hati, lisan ikut membaca. Nah, itu boleh Pak, silahkan ya. Pendapat ketiga tadi bahwa mengambil kepada kalamun nas ya, bahwa doa itu bebas, termasuk doa dari Rasulullah, dari Quran, ataupun doa bahasa kita, itu semuanya kalamun nas ya, dalam berdoa, maka boleh kemudian dibaca tidak dalam hati, artinya boleh dibaca lisan dan hati. Tapi semua amal ini sebenarnya kan intinya di hati, Pak. Ya, lisan ini akan memperkuat hati. Jadi yang terpenting sebenarnya dari doa itu adalah bagaimana
hati kita yang berdoa. Jangan sampai kita banyak orang membaca doa tapi nggak ngerti yang dibaca, ya. Jadi itu mah membaca doa bukan berdoa, ya. Seperti kita membaca teks, ya, membaca teks Pancasila itu dibaca tulisannya. Beda dengan sudah hafal dan menjiwai Pancasila sampai 5 itu, ya. Itu berbeda tentunya. Jadi silahkan mau yang mana saja boleh, ya. Masih ada pertanyaan? Mungkin satu termin lagi di Assalamualaikum, Mbak. Oh, ada. Ada Pak Ariandi, ada Pak Darsono, boleh? Pak Ariandi. Oh ya, maaf Pak. Dulu, silakan. Tadi ada menyangkut dari setelah sholat kita berzikir gitu Pak, berzikir dan berdoa. Jadi ini merupakan satu rangkaian Pak. Setelah sholat kita berzikir dan berdoa. Bagaimana kebiasaan kita selama ini setelah sholat kita baca buku hadis gitu Pak? Apakah ini baik atau gimana Pak? Itu aja Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Berkenaan dengan baca hadis atau mungkin juga ada sedikit kultum, ya, kultum kepanjangan 3 menit mungkin 1 menit itu dan sebagainya, tidak ada larangan dan para ulama membolehkan. Saya baca misalkan di fatwanya Lajnah Daimiyah atau beberapa fatwa, ya, termasuk fatwanya Muhammadiyah, ya, terbaru kemarin saya dapat bukunya dari teman yang nyusunnya, beberapa kaitan hukum fikih yang dikeluarkan oleh Masjid Istiqomah Bandung, ya. Masjid Istiqomah itu juga banyaknya ustadz-ustadznya dari Persis begitu. Ada salah satu teman saya juga bagian fatwanya di sana, itu membolehkan. Jadi boleh merupakan bagian dari nasihat, menasehati, ya. Justru kalau saya agak heran kalau di Mekah atau Madinah, ya, Masjid Haram, Masjid Nabawi itu begitu beres salam imam, syekh yang itu langsung kajian lagi gitu, ya. Oh, kok nggak badiah dulu, mungkin badiahnya agak diakhirkan gitu, ya, khususnya yang bada Isya. Artinya di situ membolehkan, ya, boleh Pak, tidak ada larangan untuk melakukan atau membacakan hadis, membacakan nasihat-nasihat gitu, ya, atau memberikan tausiah singkat gitu. Itu boleh, ya. Ada kajiannya, ya, mungkin nanti satu saat kita bisa buka. Ada kajiannya beberapa pendapat dan yang membolehkan itu, ya. Walaupun memang kalau kita melihat secara umum keumuman hadis bahwa Rasulullah menganjurkan, ya, pada sholat itu berzikir, ya, bahkan Rasulullah mencontohkan menghadap ke makmum sehingga wajah beliau terlihat oleh para sahabat dan Rasul pun melihat wajah para sahabat. Bahkan Rasulullah itu hafal gitu, ya, sahabat-sahabat yang biasa sholat berjamaah, ketika ada yang tidak berjamaah, Rasul bertanya, kemana si fulan? Dia sudah 2 kali sholat berjamaah tidak terlihat. Itu menunjukkan Rasul sangat hafal, ya, dan melihat kepada para sahabat itu. Dan tentu saja pada awal-awal Islam, ya, ketika sudah banyak, susah sekali ngabsennya, ya. Karena dulu ketika Rasulullah awal-awal duduk di Masjid Nabawi itu bersandar di pohon kurma, ya, pelepah kurma, di bawah batang pohon kurma, para sahabat berkumpul. Tapi lama-kelamaan makin banyak sampai sahabat buatkan mimbar gitu, ya, supaya Rasul lebih terlihat dari jarak jauh, supaya posisinya lebih tinggi. Nah, itu sudah berbeda lagi situasinya. Tetapi intinya dari pertanyaan Pak Ariandi itu hal yang boleh, tidak ada larangan kalau kemudian sebelum memulai zikir dan doa itu membacakan hadis atau membacakan kata-kata hikmah, kata-kata mutiara, atau juga tausiah singkat gitu, ya. Kenapa juga ngambil momen itu biasanya kan pada sholat itu suasana hati kita sedang baik, ya, ruhiyahnya sangat baik lah, berbeda dengan hiruk pikuk dunia dan kesibukan. Nah, ketika mendengarkan satu hadis gitu, ya, satu nasihat itu masuk gitu, ya. Tapi memang baiknya tidak terlalu lama, ya, sampai hadis yang terlalu panjang gitu, ya, atau juga tausiahnya terlalu panjang.
Nah, cukup yang singkat saja, gitu ya, karena dilanjutkan zikir, doa, dan sholat badiah yang di situ sholat ada sholat badiahnya. Begitu. Baik, silakan. Terakhir Pak Darsono, barangkali ada pertanyaan tadi. Mute dulu. Baik Ustaz, sedikit aja Ustaz. Saya dulu pernah nanya tapi belum mantap Ustaz. Kalau kita pada saat sholat itu atau berdoa itu apa boleh menjamkan mata Ustaz? Ini saya masih belum mantap Ustaz. Ya. Oke, tentang sholat memejamkan mata, itu kesimpulan yang saya dapatkan para ulama memakruhkan ya sholat memejamkan mata ya. Tapi juga sebagian membolehkan dengan niat dan tujuan untuk membantu kehusuan. Setiap orang beda situasinya ya. Karena bisa saja lingkungan itu mengganggu kita. Maka supaya nggak mengganggu, lebih khusyuk menjamkan mata aja. Gitu ya. Nah, ini para ulama membolehkan. Tapi memang ada hadis yang Rasulullah mengatakan, siapa yang menutup matanya dalam sholat, maka semoga dibutakan. Gitu. Tapi hadis ini menurut para ulama hadis tidak kuat. Ya. Jadi hadis ini lemah. Sehingga boleh saja Pak, tidak masalah memejamkan mata, seandainya itu memang membantu kita untuk lebih khusyuk. Itu untuk dalam sholat ya. Kalau dalam doa tidak ada masalah. Ya, dalam doa tidak ada hadis yang lemah sekalipun berkaitan melarang doa dalam keadaan tutup mata. Nah, yang memang banyak perbedaan dalam doa itu masalah mengangkat tangan. Ya, karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika Rasulullah berdoa itu punggung tangan. Jadi kalau punggung tangan begini, sehingga ada yang berdoa itu tidak angkat tangan, tapi ya tangannya di bawah saja. Nah, ini berdasarkan hadis Bukhari. Ya. Namun dalam hadis lain banyak tersebar hadis juga Rasulullah mengangkat tangan, apalagi pada saat salah satunya adalah pada saat sholat istisqa, sholat minta hujan, Rasul sampai mengangkat tangannya sangat tinggi, sampai dalam riwayatnya oleh sahabat disebutkan terlihat itu ya jubahnya menurun dan terlihat bagian ketiaknya yang putih begitu. Itu artinya mengangkat tangan. Ya, dalam riwayat lain juga Rasul mencontohkan berdoa itu merapatkan kedua tangannya. Jadi begini Pak. Jadi doa itu bukan begini, tapi begini. Ya, kemudian dalam riwayat lain juga ini banyak dipraktekkan juga oleh saudara-saudara kita. Gitu ya, misalkan ketika doanya meminta sesuatu yang baik begini, ketika minta dijauhkan kemudian begini. Ya, misalkan doa minta surga begini, doa minta dijauhkan neraka begini. Nah, ini ternyata pendapat ulama, tidak ada hadis secara khusus, tapi ada ulama yang berpendapat ketika kita minta doa itu sebagai penolak bala gitu, menolak dari segala keburukan, jauhkan dari api neraka begini, dekatkan dengan surga begini. Gitu. Nah, yang ini ijtihad ulama saja. Tapi kalau berdoa kita boleh ngangkat tangan. Ada yang pun tidak juga tidak apa-apa. Memang karena ada hadis yang menunjukkan Rasul juga pernah berdoa tanpa mengangkat tangan. Begitu. Maaf Ustaz. Kalau kunut nazilah itu rasanya nggak lazim kalau nggak ngangkat Ustaz. Gimana? Apa boleh nggak ngangkat Ustaz? Kunut nazilah. Ya, kunut nazilah Rasulullah mengangkat tangan. Jadi kita ikut. Ya, adapun tidak mengangkat tangan itu di doa ba'da sholat yang saya tahu riwayatnya yang tadi riwayat Imam Bukhari. Rasulullah pernah tidak mengangkat tangan. Jadi memang ada beberapa kondisi yang Rasul mengangkat tangan, ada kondisi yang Rasul tidak mengangkat tangan. Sehingga setelah sholat ini mau mengangkat tangan, mau tidak, itu silakan. Ada juga kekhususan di saat khutbah Jumat ya, Rasulullah ternyata tidak begini, tapi begini ya, mengacungkan tangannya berdoanya. Tapi kalau begini ya boleh juga, tidak apa-apa gitu ya. Baik, Ibu Ira sudah raise hand, mungkin yang terakhir ya Ustaz Dus ya. Ibu Ira silakan Bu. Iya Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mungkin masih dengan cara berdoa tadi ya Pak Ustadz. Ya. Setelah kita sholat itu kan biasanya kita ya selesai sholat berdoa. Cuman rasanya boleh nggak kalau setelah kita berdoa terus kita ingin lebih khusyuk, lebih mantap, terus kita sujud, tapi sujud tuh berdoa gitu Pak. Jadi bukan berarti kita sujud sholat gitu. Nah itu boleh nggak Pak Ustadz? Ini niatnya untuk lebih khusyuk aja, bukan berarti kita tata cara berdoa gitu. Nah, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud itu ada beberapa macam, Bu. Satu ada sujud disebut dengan sujud ta'abud atau sujud beribadah. Itu adalah sujud dalam sholat. Ya. Kemudian ada sujud penghormatan, ikhtiram, seperti halnya sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Ya, ketika di dalam Al-Quran, wa in qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu ila iblis. Sujud di situ bukan sujud menghamba, bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati. Karena menyembah dan sujud itu tidak boleh kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah, gitu ya. Jadi sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam sujud penghormatan karena Allah memuliakan manusia melebihkan dari makhluk Allah yang lain dan Allah memerintahkan, maka sujud para malaikat itu sujud penghormatan. Ada sujud syukur, ketika kita bersyukur maka boleh bersujud, gitu ya. Sujud dalam sujud itu bersyukur, bahkan ada doa khusus ya yang disebutkan, atau boleh kita membaca doa syukur sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Sulaiman dalam surat An-Nahl, ada surat An-Nahl, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya, seterusnya. Ada sujud tilawah, ketika bacaan tertentu maka kita diperintahkan untuk sujud. Sajada wajhi lilladzi khalaqa wa sawwarahu wa ahsana suwarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu sujud ketika membaca ayat as-sajdah, ya ada 14 kalau tidak salah ya as-sajdah dalam Al-Qur'an. Kemudian ada juga sujud tobat. Kita sujud karena mohon ampun, sujud. Ya dicontohkan oleh siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu sujud membaca Rabbana dzalamna sampai sujud. Ya, riwayatnya bertahun-tahun sampai kemudian Allah pertemukan kembali dengan Siti Hawa. Itu juga boleh sujud. Jadi silahkan Bu, boleh, gitu ya. Supaya merasa ingin lebih dekat, kita minta doanya atau berdoanya sampai sujud. Tapi yang dimaksud dalam hadis yang kita bahas hari ini adalah sujud dalam salat, ya. Jadi kalimat hadis yang tadi kita baca bahwa Rasulullah mengatakan atau bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, itu adalah dalam keadaan salat. Fa'aksiru doa, perbanyaklah doa. Tapi bukan berarti tidak boleh kita di luar salat. Silahkan juga, ya. Kalau kita memaknai hadis ini secara umum, berarti sujud dalam keadaan sholat maupun di luar sholat, itu adalah saat yang tepat untuk kita berdoa meminta kepada Allah. Begitu Ibu Ira. Baik, cukup Sekjen? Ya. Baik, kita akhiri untuk kajian hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang masih ada pertanyaan bisa disimpan untuk minggu depan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di waktu dan kesempatan yang sama. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan juga waktu untuk kita bisa bersilaturahmi kembali. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih atas kehadirannya, juga terima kasih atas ilmunya dari Ustaz Mulyadi Al-Fadil. Dan kita sampai ke ujung acara, kita tutup sama-sama kajian dengan baca hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.